Baik, selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Kami dari kelompok D, dari kelas F, akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Segmentasi Citra Digital dengan Metode Thresholding. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, saya dengan nama I Gusti Agung Made Cahyawinanda Putri dengan NIM akhir 129. Perkenalkan, saya Nikada Eyang Pratiwi dengan NIM akhir 042. Perkenalkan saya Diomade Satrimaswara dengan NIM akhir 124. Perkenalkan, nama saya Ulvin dengan NIM akhir 108. Baik, perkenalkan, nama saya Cindy dengan 3 digit NIM akhir 149. Sebelum kami mulai, izinkan saya untuk menjelaskan materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama akan dimulai dari segmentasi citra, kemudian dilanjut dengan konsep thresholding, kemudian dilanjut dengan metode segmentasi, lalu dilanjut dengan metode thresholding, dan dilanjut dengan rancangan program. Baik, dimulai dengan materi pertama, itu konsep segmentasi citra. Nah, konsep segmentasi citra adalah proses pengelompokan gambar digital menjadi beberapa subkelompok yang kita sebut sebagai segmen. Segmentasi citra itu merupakan pemisahan objek dengan latar belakang atau pengelompokan piksel dalam citra berdasarkan kesamaan warna, bentuk, dan sebagainya. Seperti pada contoh, itu ada anjing dan kucing akan dibedakan menjadi warna latar belakang. Nah, adapun contoh pengaplikasian segmentasi citra itu dapat digunakan pada citra medis itu mengukur besaran tumor. Contoh lainnya itu ada mendeteksi banyak orang, ada berapa banyak orang yang terdapat dalam sebuah ruangan. Nah, segmentasi citra akan membagi citra menjadi segmen-segmen yang bersifat homogen, yang memiliki kesamaan berdasarkan properti yang dipilih. Citra akan disegmentasi berdasarkan properti yang dipilih seperti kecerahan, warna, bentuk, dan lainnya. Proses segmentasi citra itu membantu untuk mengurangi kompleksitas gambar ketika dilakukan pemrosesan lebih lanjut, maka citra akan lebih mudah untuk dianalisis. Baik, lanjut dengan penjelasan konsep thresholding. Thresholding di sini artinya salah satu segmentasi citra yang digunakan untuk memisahkan objek dari latar belakang berdasarkan perbedaan intensitas piksel atau derajat keabuan. Di mana cara ini dapat bekerja dengan cara membandingkan tiap piksel dalam citra dengan suatu nilai ambang atau yang biasa disebut dengan threshold. Kemudian hasilnya akan berupa citra biner dalam dua nilai, yaitu citra hitam dan putih. Selanjutnya, ini ada proses thresholding secara matematis dengan contoh soal, yaitu ada matriks citra, yaitu ada 50, 120, 200, dan seterusnya, dengan ditetapkan threshold atau nilai ambang sebesar 100, kemudian dengan aturan threshold 1 jika matriks citra lebih dari sama dengan 100, kemudian 0 jika matriks citra kurang dari 100. Lalu diperoleh hasil perbandingan, yaitu dengan membandingkan nilai piksel dengan 100. Sebagai contoh, 50 kurang dari 100 maka memperoleh hasil 0, kemudian 120 lebih dari sama dengan 100 memperoleh hasil 1. Dan seterusnya, kemudian diperoleh hasil akhir yaitu 011, 011, dan 001. Kemudian dilanjut dengan jenis thresholding berdasarkan penentuan nilai ambang atau threshold. Yang pertama yaitu adalah global thresholding, yaitu metode yang menggunakan satu nilai ambang untuk seluruh citra. Biasanya digunakan ketika citra memiliki pencahayaan yang jelas antara objek dan latar belakang. Yang kedua, adaptive thresholding, yaitu metode yang menggunakan nilai ambang berbeda-beda pada tiap bagian citra, di mana nilainya dapat dihitung berdasarkan kondisi lokal sekitar piksel. Nah, biasanya dihitung dengan metode Gaussian atau rata-rata. Terakhir, ada pun jenis thresholding berdasarkan nilai ambang, yaitu multi-level thresholding. Artinya, metode yang menggunakan lebih dari satu nilai threshold untuk membagi citra ke dalam beberapa kelas, bukan hanya kelas pada thresholding biner. Sebagai contoh, jika digunakan threshold T1 dan T2, maka citra dibagi jadi tiga kelas, yaitu piksel dengan nilai kurang dari T1, piksel dengan nilai antara T1 dan T2, kemudian piksel dengan nilai
lebih dari sama dengan T2, di mana metode ini juga biasanya digunakan jika citra punya dua kelompok intensitas seperti citra area gelap, sedang, dan terang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang metode segmentasi citra digital. Secara sederhana, segmentasi citra itu adalah proses untuk memisahkan objek dari background pada sebuah gambar supaya objeknya lebih mudah dianalisis. Tujuan dari segmentasi citra itu adalah untuk mempermudah analisis citra, kemudian mengidentifikasi objek, dan biasanya digunakan di berbagai bidang seperti medis, pertanian, dan lain-lain. Next. Dalam segmentasi citra ada beberapa metode yang umum digunakan. Di antaranya ada thresholding, ada edge detection, kemudian ada region, dan clustering. Thresholding itu sendiri merupakan metode segmentasi citra yang memisahkan objek dan background berdasarkan nilai. Untuk thresholding nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Next. Metode yang kedua adalah edge detection atau deteksi tepi. Sesuai namanya, metode ini digunakan untuk mencari batas atau tepi dari suatu objek di dalam gambar. Dengan begitu, bentuk objeknya bisa terlihat lebih jelas. Contohnya ada metode Kenny dan Sobel. Kalau metode Sobel itu lebih sederhana dan cepat, sedangkan Kenny lebih akurat karena hasil tepinya lebih rapi dan tidak terlalu banyak noise-nya. Kemudian, kelebihan pada metode ini dapat menunjukkan bentuk objek dengan jelas, namun kekurangannya adalah sensitif terhadap noise atau gangguan pada gambar. Next. Selanjutnya ada metode region based. Metode ini bekerja dengan mengelompokkan piksel yang memiliki kemiripan, misalnya warna atau tingkatan kecerahan. Biasanya dimulai dari satu titik, lalu berkembang ke area di sekitarnya yang mirip. Kelebihannya, hasilnya terlihat lebih natural, tapi kekurangannya tergantung pada titik awal yang dipilih. Next. Metode yang berikutnya adalah clustering. Salah satunya menggunakan K-means. Metode ini membagi gambar menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan. Misalnya pada warna yang sama akan dikelompokkan menjadi satu. Kelebihannya lebih fleksibel dan bisa digunakan untuk gambar yang lebih kompleks, namun kita harus menentukan jumlah kelompoknya di awal. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode thresholding. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam 3 metode, kita pahami dulu apa itu thresholding. Definisi sederhananya, kita punya foto hitam putih atau grayscale. Nah, thresholding ini mengubah foto tersebut menjadi benar-benar hitam dan putih saja tanpa abu-abu. Caranya dengan menentukan ambang batas atau threshold. Tujuannya jelas, memisahkan objek dari latar belakang. Misalnya, dalam foto sidik jari, kita pisahkan garis sidik jari sebagai objek dari kertas putih sebagai latar. Sekarang, masuk metode pertama yaitu Otsu metode yang ditemukan pada tahun 1979. Prinsipnya, Otsu ini berusaha memaksimalkan varians antar kelas. Maksudnya, bayangkan kita punya dua kelompok, objek dan latar. Otsu ingin kedua kelompok ini sejauh mungkin satu sama lain. Makin jauh, makin jelas bedanya. Cara kerjanya, pertama hitung histogram. Ini grafik yang menunjukkan sebaran warna gelap dan terang. Kemudian, coba semua kemungkinan nilai T dari 0 sampai 255. Untuk setiap T, hitung rata-rata dan varians kelompok objek dan latar. Pilih T yang membuat varians antar kelas lebih besar. Untuk rumusnya, sigma B kuadrat sama dengan W1 buka kurung T tutup kurung dikali sigma 1 kuadrat buka kurung T tutup kurung ditambah W2 buka kurung T tutup kurung dikali sigma 2
kuadrat buka kurung T tutup kurung. W itu bobot seberapa besar kelompoknya. Sigma kuadrat itu varians dalam kelompok. Kelebihannya otomatis cepat, bagus kalau histogramnya punya dua puncak atau bimodal. Kekurangannya, kalau histogramnya cuma satu puncak atau unimodal, atau pencahayaannya tidak merata, hasilnya kurang bagus. Kemudian, metode kedua ada kapur entropi yang ditemukan 1985. Kapur entropi bedanya dengan Otsu adalah kapur pakai konsep entropi. Apa itu entropi? Entropi itu ukuran ketidakpastian atau banyaknya informasi. Makin tinggi entropi, makin acak atau makin kaya informasi. Prinsip kerjanya memaksimalkan jumlah entropi dari dua kelas, baik objek dan latar. Artinya, kita cari T yang membuat dua kelas sama-sama kaya informasi. Rumusnya, H sama dengan minus sigma I Pi log Pi. Pi itu peluang munculnya warna intensitas I. Misalnya, kalau 10% piksel berwarna abu-abu 100, maka Pi-nya sama dengan 0,1. Fungsi tujuannya, Pi buka kurung tutup kurung sama dengan H, latar buka kurung T tutup kurung H, objek buka kurung T tutup kurung. Kita cari T yang bikin jumlah entropi ini paling besar. Kelebihannya, bagus untuk histogram yang tidak seimbang atau punya banyak puncak atau multimodal. Kekurangannya, hitungannya lebih berat dari Otsu karena harus menghitung logaritma. Kemudian metode selanjutnya adalah masih entropi. Ini versi umum dari kapur. Disebut generalized entropi karena punya parameter R atau URT. Prinsipnya sama seperti kapur, tapi lebih fleksibel. Parameter R bisa kita atur sesuai kebutuhan. Rumusnya, H sub R sama dengan 1 per 1 dikurang R dikali log buka kurung sigma I Pi pangkat R tutup kurung dengan R lebih besar dari 0 dan R tidak sama dengan 1. Ketika R mendekati 1, rumus ini berubah menjadi entropi Shannon atau sama seperti kapur. Ketika R tidak sama dengan 1, kita bisa menekankan atau mengurangi pengaruh probabilitas kecil atau besar. Analoginya sederhana. Apabila kapur seperti kacamata biasa, maka masih seperti kacamata dengan lensanya yang bisa diganti-ganti fokusnya. Kelebihannya umum, bisa diadaptasi untuk berbagai jenis citra. Kekurangannya, kita harus eksperimen cari nilai R yang paling cocok. Tidak ada rumus pasti. Mari kita bandingkan ketiganya secara cepat. Otsu itu lebih sederhana dan cepat. Dasar hitungannya varians antar kelas. Sayangnya gagal kalau histogramnya unimodal. Sedangkan kapur pakai Shannon entropi. Lebih lambat dari Otsu, tapi bagus untuk citra multimodal atau tidak seimbang. Masih paling fleksibel karena pakai parameter R, tapi juga paling rumit dan butuh eksperimen. Intinya, pilih Otsu kalau mau cepat dan histogramnya jelas dua puncak. Pilih kapur kalau histogramnya rumit. Pilih masih kalau punya waktu untuk eksperimen dan butuh penyesuaian. Baik, saya kali ini akan melanjutkan mengenai flowchart rancangan sistem. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama ada input citra. Input citra ini bisa dalam bentuk format JPG atau PNG. Lalu yang kedua ada pre-processing. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas gambar. Langkah-langkahnya adalah dengan resize, lalu convert grayscale, habis itu di blur. Fungsinya untuk mengurangi noise dari gambar tersebut. Lalu selanjutnya ada proses segmentasi. Fungsinya untuk memisahkan berdasarkan nilai pixel terang ataupun gelap. Lalu ada post processing. Fungsinya untuk merapikan hasil segmentasi.
yaitu bisa morfologi erosi atau dilasi, dan menghilangkan noise kecil. Lalu yang kelima adalah hasil atau output. Bisa dalam bentuk mask, hitam putih, atau objek terpisah. Baik, untuk kodenya kali ini saya mulai dari import library-nya dulu. Di sini ada 4, yaitu import CV2, import NumPy, lalu import Matplotlib, dan import OS. Fungsi dari masing-masing yaitu seperti OpenCV yang ditulis sebagai CV2 itu fungsinya untuk mengolah gambar. Lalu NumPy berfungsi untuk membuat matriks atau kernel. Lalu selanjutnya ada Matplotlib, fungsinya untuk menampilkan gambar. Lalu yang terakhir OS itu untuk mengatur path file. Untuk selanjutnya ke bawahnya yaitu ada dari dev apply threshold image gray, yang di bawahnya kita masuk ke blur sama dengan CV2, Gaussian blur image gray, dan selanjutnya di situ fungsi dari blur sama dengan CV2 sampai kanan itu berfungsi untuk menghaluskan gambar seperti dengan cara menghilangkan noise kecil. Lalu ada tulisan di 55 itu berfungsi untuk ukuran kernel dari blur tersebut. Lalu ada di bawahnya seperti binary image sama dengan CV2, threshold itu berfungsi untuk mengubah gambar jadi hitam putih, untuk otomatis cari nilai threshold terbaik. Lalu ada dev apply morphology, yang dalam kurung binary image, kernel size sama dengan 3,5. Yang bagian bawahnya itu ada tulisan dari kernel sama dengan np once 3,5. Itu berfungsi untuk matriks kecil untuk untuk operasi gambar. Ibaratkan seperti alat menghapus dan penambah. Lalu ada opening sama dengan CV2 morphology X binary image, morphology X dalam kurung binary image, CV2 morph open, kernel. Itu berfungsi untuk menghapus noise kecil dengan kombinasi erosi ke dilasi. Lalu ada closing sama dengan CV2 morphology X dalam kurung opening, CV2 titik morph close, kernel. Itu berfungsi untuk menutup lubang pada objek dengan menggunakan kombinasi dilasi ke erosi. Lalu masuk ke if underscore name yang sama dengan underscore main. Itu artinya untuk kode hanya jalan kalau file dijalankan langsung. Jadi penamaannya itu sesuai. Seperti contoh di bawahnya ada image path sama dengan kapal laut JPG. Itu bisa dirubah dari kapal laut misalnya pohon jeruk atau apapun yang sesuai nama dari foto tersebut. Lalu ada color image sama dengan CV2 .imprint image path. Nah, itu fungsinya untuk sekali lagi untuk membaca gambar dari file dan output array pixel. Lalu ada if color image is none. Ini hanya untuk mengecek apakah gambar berhasil dibaca. Jadi untuk menghindari dari error CVT color aja. Oke, selanjutnya ada image gray sama dengan CV2 titik CVT color color underscore image, CV2 titik color underscore BGR 2 gray. Itu fungsinya untuk mengubah warna menjadi abu-abu, untuk juga sebagai mempermudah segmentasi.
Lalu ada Otsu underscore binary underscore image sama dengan apply underscore threshold dalam kurung image underscore gray. Itu fungsinya untuk memisahkan objek dari background. Lalu ada yang open underscore image, closing underscore image sama dengan apply underscore morphology. Itu fungsinya untuk membersihkan hasil segmentasi. Lalu masuk ke titles, yang titles sama dengan original grayscale sampai bawahnya ada tulisan images yang images. Di bawahnya ada for I in range, ada dalam kurung len dalam kurung titles. Itu fungsinya untuk menampilkan semua hasil sekaligus. Lalu CV2 CVT color dalam kurung images I CV2, color underscore BGR2 RGB. Itu fungsinya untuk karena OpenCV itu menggunakan BGR dan Matplotlib itu menggunakan RGB. Baik, ini adalah output dari program yang telah saya jalankan. Terlihat dari hasilnya di sini ada jadi 5 bagian, yaitu ada original, grayscale, Otsu binary, lalu open, lalu declosing. Baik, untuk kesimpulan, segmentasi citra merupakan proses penting dalam pengolahan citra digital yang bertujuan untuk memisahkan objek dari latar belakang agar mempermudah analisis. Salah satu metode yang umum digunakan adalah thresholding, yaitu teknik yang memanfaatkan perbedaan intensitas pixel untuk menghasilkan citra biner yang sederhana dan efisien. Terdapat berbagai jenis thresholding seperti global, adaptif, dan multilevel, serta metode seperti Otsu, Kapur, dan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, pemilihan metode segmentasi yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil segmentasi citra. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami dari awal sampai akhir. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.